Hati-hati, memang hari ini kita menyaksikan banyak sekali kemungkaran di mana-mana. Dan itu merupakan ciri akhir zaman, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala biasa membayar kontan kepada umat yang melakukan kemaksiatan di akhir zaman ini. Bayar kontan dengan apa? Dengan hal yang sesuai. Karena Allah tidak pernah zalim kepada makhluk. Makhluk akan mendapatkan apa yang dilakukannya. Wa alaysa lil insani illa masa. Tidak ada yang didapatkan oleh seseorang melainkan apa yang dilakukannya. Laha maka sabat. Seseorang akan mendapatkan balasan kebaikan dari kebaikan yang dilakukannya. Wa alaiha maktasabat. Dan dia akan mendapatkan efek buruk dari keburukan yang dilakukannya. Seberapa besar kebaikan yang akan didapatkan seseorang ketika berbuat baik, senilai kualitas kebaikan yang dilakukannya. Seberapa besar orang akan mendapatkan efek buruk dari keburukan yang dilakukannya, sebesar efek keburukan yang diberikan oleh orang tadi kepada orang lain. Ya, Allah tidak pernah zalim. Yang Allah takdirkan di dunia ini, apabila seseorang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Balasannya, ketika seseorang berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan dari perbuatannya. Itu hukum kausalitas, hukum Allah yang kita sebut dengan sunnatullah. Nah, itulah takdir. Sebagai contoh, ada sebuah tayangan untuk menunjukkan ketika amar ma'ruf ditinggalkan, efeknya luar biasa. Tapi nahi munkar ketika ditinggalkan, ini lebih luar biasa lagi efeknya. Ya. Menyuruh kebaikan lebih mudah ketimbang melarang dari keburukan, betul? Menyuruh keburukan tanpa menyuruh kebaikan, memerintahkan untuk melakukan baik, ini nyaris tanpa risiko. Tapi mencegah kemungkaran, besar risikonya. Sehingga nahi munkar lebih berat daripada amar ma'ruf. Betulkah demikian? Baik Bapak Ibu, tadi sampaikan hadisnya. Sayakunu fi akhiriz zaman khasfun wa kadhfun wa mashun. Akan terjadi di akhir zaman nanti, orang ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Yang kedua, dilempari qazfun, dilempari dengan musibah, dengan bencana dari atas, dengan azab dari atas, di antaranya dengan meteor atau dengan hujan batu atau dengan hujan air tapi menjadi petaka. Wa mashun, dan orang diganti, dirubah bentuknya. Ya, berubah bentuk. Ya, karena penyakit. Kalau tidak berubah bentuk, berubah karakter. Ya, kita pernah melihat tragedi virus corona yang sudah diisyaratkan di dalam buku Iqra jilid ke-6. Inilah bangsa yang sekarang sedang dihukum Allah, ya, dihukum Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak Ibu rahmatullah. Nah, bukan hanya di negara sana, di kita juga banyak kemaksiatan terjadi. Teman-teman pernah menggerebek satu tempat, Bu, yang namanya pelacuran, banyak sekali. Prostitusi online banyak terjadi di tempat itu, Bu. Nah, hati-hati. Jika maksiat ini dibiarkan, kita tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, bencana akan menimpa kita. Ya. Tadi disebutkan, akan banyak terjadi di akhir zaman, manusia ditenggelamkan ke perut bumi, dihujani dengan azab oleh Allah dari langit, dan juga dirubah bentuknya. Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Idza dhaharatul qainat wal ma'azif. Manusia bermain-main musik yang berbau syahwat. Konser-konser musik sekarang sudah menjadi tontonan, lalu menjadi tuntunan. Dan wanita-wanita bidwanita yang seksi yang menjadi penyanyi-penyanyinya. Qainat. Ya, Masya Allah. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Nah, itu penyebab bencana ini tadi. Nah, ini peluang bagi kita dan kewajiban bagi kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang lain juga ya Ibu sekalian yang harus kita waspadai. Ya, Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, idastabahu zina, apabila perzinahan terjadi di mana-mana. Wadrabul ma'azifa, kalian berbuat musik-musik yang melalaikan. Wasyurbul khumura, dan meminum khamar di mana-mana. Gharallahu fis samai, gharallahu fis samai, maka Allah yang di langit akan murka, akan cemburu, maka berkata kepada bumi, ya ardi tazalzali bihim, hei bumi, goncangkan mereka. Maka gempa pun terjadi. Fa in tabu wa nazau, jika mereka bertobat, sadar dengan perbuatan mereka, dan mereka menghentikan perbuatan dosa dan maksiat mereka, berhenti bumi. Fa in lam yatubu wa nazau ihlikihim jami'an. Tapi jika mereka tidak bertobat dan tidak berhenti dari perbuatan maksiat mereka, habiskan mereka, hai malaikat. Jadi ketika kemungkaran dibiarkan, maka azab tidak hanya menimpa mereka yang melakukan kemungkaran. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul 'ammah bi amalil khassah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa satu kaum pun dihabiskan sekaligus, tidak. Hatta yarawul munkara baina zuhranaihim, sampai kaum tadi melihat ada kemungkaran di depan mereka. Ya, ada kemungkaran di depan mereka. Wahum qadiruna ayunkiruh, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi. Fala yungkiruh, tapi mereka diam saja. Geus bae da batur lain orang, cepet atong tuturut munding. Kan bae tuh munding, orang lain munding gitu. Biar
biarkan itu anak orang lain, bukan anak kita. Nah, itu bahaya. Biarin tetangga kita, bukan kita. Iya betul, yang maksiat mereka. Kita membiarkannya. Habis juga kita. Tuh buktinya, Bu. Hatta yarawul munkara baina zahranaihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka. Wa hum qadiruna ayyunkiru, dan mereka mampu mencegah agar kemungkaran itu tidak terjadi. Fala yunkiru, tapi tidak dicegah, diam saja. Karena bukan keluarganya, karena bukan saudaranya, bukan anaknya. Maka apa yang terjadi? Adzaballahu khassah wal 'amma, maka Allah siksa mereka yang berbuat mungkar dan Allah habiskan mereka yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Maka yang bergerak siapa? FPI yang bergerak. Tapi ketika FPI bergerak, FPI yang dicaci maki. Inilah Indonesia. Karakter yang kedua yang membuat umat ini disebut khairu ummah adalah tu'minuna billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah bukan hanya ucapan. Beriman kepada Allah bukan hanya konsep, tapi diwujudkan iman itu. Karena hakikat iman adalah tasdiqum bil qalbi, yakin apa yang ada di dalam hati kita, meyakini dengan hati kita bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Allah adalah Rabb semesta alam. Apa itu Rabb? Menciptakan, memelihara, menjaga keseimbangan, menghidupkan, memberi rizki, mematikan, dan melakukan apa yang dikehendakinya tanpa batas. Yang terakhir, melakukan apa yang dikehendakinya tanpa batas. Allah bukan patung, Allah bukan makhluk, tapi Allah Khalik yang akan berbuat ketika manusia menjalani takdir. Ingat, Allah tidak pernah lengah terhadap kezaliman mereka, pelaku kezaliman di muka bumi. Lihat Cina sekarang, Allah sedang menegur mereka. Sebentar, di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-20 sekian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu pernah berpikir, jangan pernah kalian berpikir, kata Allah, bahwa Allah diam saja ketika ada kezaliman terjadi di muka bumi. Tidak. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya mereka para pelaku kezaliman di muka bumi sedang Allah tangguhkan sampai di satu waktu mata mereka terbelalak menyaksikan keputusan Allah. Hari ini para pemimpin negeri tirai bambu tadi sedang terbelalak kalau kejahatan mereka terungkap dan efek buruknya sudah diketahui oleh dunia, hingga akibat buruknya pun mereka dapatkan dari semua negara, sampai Amerika pun sudah mulai memunculkan rasisme anti Cina.